Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali bertemu bersama saya Pastor Melki Rarung dalam saluran channel YouTube Voice of Truth atau Suara Kebenaran. Dan saya selalu berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat kuat diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dan kali ini dalam program Suara Kebenaran, kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat menarik tentang kepemimpinan. Namun sebelum kita akan lanjut, saya mengajak kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Saat ini kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini menikmati kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami ada dalam program Suara Kebenaran, Voice of Truth. Kali ini kami akan membicarakan sebuah topik tentang kepemimpinan. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus menuntun kami. Biar kiranya hikmat, marifat surgawi bersama-sama dengan kami, terlebih khusus hamba-Mu yang akan menjadi narasumber. Biar dalam tuntunan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan dasar landasan kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai kepemimpinan. Karena kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kami sungguh sangat membutuhkan terang firman Tuhan untuk menuntun kami, untuk kami berdampak dalam pelayanan dalam gereja bagi kemuliaan Tuhan. Berkati para pendengar yang akan mengikuti acara program Suara Kebenaran ini untuk juga menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jadi tema atau topik kali ini adalah tentang kepemimpinan. Tetapi kita akan lebih memfokuskan pada tema kecilnya, yaitu kualitas atau mutu seorang pemimpin. Kita ketahui bersama bahwa di mana-mana berbicara mengenai kepemimpinan ini merupakan satu hal yang sangat penting, ya. Karena berbicara mengenai pemimpin itu adalah satu hal yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin mulai dari yang terkecil, yang sedang sampai yang terbesar, ya. Dan dalam pelayanan atau dalam gereja, khususnya dalam organisasi, juga sangat membutuhkan peran seorang pemimpin. Namun kita harus jujur dengan fakta fenomena yang ada, bahwa ada pemimpin-pemimpin yang itu jadi pemimpin atau ada sebagai top leader, itu bisa mereka ada di sana dengan cara-cara yang kurang terpuji. Misalnya dengan main money politik, dengan politik uang, atau dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar, sehingga mereka bisa ada menjadi pemimpin. Ada juga fenomena bahwa orang yang jadi pemimpin itu karena latar belakang keluarga atau keturunan. Misalnya karena ayahnya itu seorang pemimpin, sehingga ketika ayahnya ingin mengundurkan diri atau mungkin meninggal, sehingga anaknya itu secara otomatis diangkat dan dijadikan sebagai pemimpin, ya. Meskipun secara kualitas kemampuannya dia tidak bisa sebenarnya dan tidak sanggup untuk menanggung beban sebesar itu sebagai seorang pemimpin. Sehingga ini perlu untuk kita tilik pelajari bersama, dan kita akan melihat mulai dari landasan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari surat kepada orang Ibrani. Jadi dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Di sana firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ayat di atas dengan segera memberikan gambaran kelas yang sangat jelas bagi seorang pemimpin. Pemimpin tidak dihormati karena kedudukannya. Jauh dari itu, pemimpin dihormati karena mutu atau kualitasnya.
Pemimpin ada bukan lantaran faktor keturunan. Ini perlu untuk kita ingat. Bukan karena faktor kekeluargaan atau bukan karena faktor ekonomi atau faktor-faktor yang lain yang tidak sesuai dengan kriteria atau kualitas dari seorang pemimpin itu. Nah, sehingga kita harus melihat di beberapa tempat ada seorang pemimpin dipilih karena faktor emosional. Ya. Mungkin karena jengah dengan kinerja pemimpin lama, lalu serta-merta menggantinya tanpa mempertimbangkan kualitas, bobot, dan mutu pemimpin yang baru. Hal seperti ini memang cukup ironis dan menggelisahkan, bahkan menakutkan. Tetapi itulah fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini sebuah realita yang dalam konteks fenomena. Nah, karena itu diperlukan kehati-hatian di dalam kita menyikapi apa yang ada. Maka dari itu, pemimpin yang bermutu menjadi mimpi, menjadi impian begitu banyak orang. Sebenarnya apa yang membuat seorang pemimpin itu dinilai bermutu? Ada faktor-faktor yang akan kita lihat, yang akan kita tilik lebih lanjut terkait mutu atau kualitas kepemimpinan seseorang atau kualitas seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin yang bermutu atau berkualitas, pertama dia harus, ini yang pertama yang harus ada, mutu seorang pemimpin atau pemimpin yang berkualitas, pertama dia harus memiliki pengetahuan. Ya. Membincangkan atau membicarakan soal pengetahuan, merujuk kepada apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani. Kita dapat mengambil contoh misalnya, penilaian orang tentang seberapa hebat tingkat pengetahuan para rasul dan para penulis Injil. Tidak sedikit orang, bahkan pengkhotbah, yang kemudian memelintir teks kitab suci dengan mengetengahkan sosok para murid dan penulis-penulis Injil tidak lebih daripada orang bodoh. Ya, sangat menyedihkan. Murid-murid Yesus hanya diwartakan sebagai nelayan-nelayan sederhana. Nah, bahkan ada yang mengatakan dari latar belakang yang bodoh. Memang betul. Sebelum menjadi seorang murid, mereka adalah seorang nelayan yang kurang berpengetahuan. Tetapi ketika mereka mengikuti Yesus, para murid mendapat pengetahuan tentang siapa Yesus dengan sangat melimpah. Kita terima atau tidak, ini adalah kenyataan yang terjadi di mana murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus siang dan malam. Ya. Kalau saya mau ambil satu gambaran sederhana dalam dunia pendidikan, ketika seorang mahasiswa itu mereka belajar, kemudian ada waktu mereka praktek. Tetapi murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus sambil belajar sambil langsung terjun praktek. Ya. Ini sangat luar biasa. Ya. Tetapi ketika mereka mengikuti Yesus, para murid mendapat pengetahuan ya, secara melimpah tentang siapa Yesus. Mereka belajar, ini tidak kurang dari 3,5 tahun. Siang dan malam, seperti yang saya katakan tadi. Mereka mendengar teori, langsung praktik. Mereka ikut bersama dengan Tuhan Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, sampai membangkitkan orang mati. Betul-betul komprehensif pengetahuan yang mereka dapatkan dari Tuhan Yesus, ya. Yesus sebagai guru agung, dosen agung. Ini sepertinya mustahil menemukan sebuah pendidikan atau sekolah tinggi teologi STT, sekolah tinggi Alkitab, pendidikan tinggi teologi ya, yang pengajarannya selengkap dari apa yang didapatkan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, ya. Apalagi pengajarannya ini adalah dari sumber sang guru agung itu sendiri. Namun demikian, modal pengetahuan saja apakah akan menjamin para murid menjadi taat dan setia pada ajaran dan pengajaran sekaligus objek ajaran itu? Nah, ini memang jadi pertanyaan. Jawabannya belum tentu, bisa saja juga tidak. Bahkan ketika Yesus hendak disalib, para murid justru lari ketakutan, ya. Sudah di sekolah, diajar langsung oleh guru besar, guru agung, memiliki pengetahuan yang melimpah, tetapi tetap saja mereka tidak lulus ternyata. Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak sekolah? Nah, Alkitab berkata,
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang membenci pengetahuan bukankah dapat diartikan sebagai orang yang tidak takut akan Tuhan? Jadi mereka yang membenci pengetahuan akan menjadi pertanyaan, apakah mereka takut akan Tuhan? Karena firman Tuhan jelas mengatakan dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Ya. Ini penting, tapi nyatanya tidak sedikit juga mereka yang berpengetahuan justru tidak takut akan Tuhan. Itulah jika pengetahuan tidak sejalan dengan kebenaran. Pengetahuan yang sejalan dengan kebenaran akan membawa orang pada pengakuan sang kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Dan ini pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berkualitas atau bermutu. Dia harus memiliki pengetahuan, ya sudah barang tentu konteks pengetahuan di sini, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sehingga semakin hari semakin kesini, banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan sekarang sudah banyak pelayan-pelayan majelis dan jemaat, mengambil bagian, masuk dalam dunia pendidikan teologi, ya, sampai tingkat sekolah tinggi teologi, STT atau STA. Ini. Jadi yang pertama memiliki pengetahuan. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin yang berkualitas atau yang bermutu itu harus bermoral. Jadi yang pertama berpengetahuan, yang kedua bermoral. Berpengetahuan saja tidak cukup untuk dapat kita sebut pemimpin itu bermutu. Moral juga perlu dipertimbangkan. Berpengetahuan baik tapi moral tidak baik tentu sama saja. Pemimpin yang bermoral baik akan mengisi hari-hari hidupnya dengan cara yang bertanggung jawab. Pemimpin yang bermutu memerlukan bukan saja pengetahuan tapi juga moral yang terpuji. Ya. Moral yang baik, moral yang bisa dilihat dengan segera dan diakui oleh banyak orang. Alih-alih pemimpin dapat disebut bermoral baik, bahkan untuk sekedar berkata jujur, sedikit saja yang mampu. Memutarbalikan kata, bersilat lidah, keluar kata-kata fitnah, dengan tujuan untuk menyelamatkan diri, mewarnai kehidupan para pemimpin. Ini sangat menyedihkan. Baik di luar maupun di dalam gereja, ini fenomena dan fakta yang sangat nyata dan terjadi. Bahkan ada di sekitar dekat dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi seperti ini, penting dilakukan untuk selalu melihat perpaduan antara pengetahuan baik dan juga moral yang baik. Langka ditemukan perpaduan harmoni keduanya. Ada yang memiliki pengetahuan baik tapi moralnya tidak. Sebaliknya ada yang bermoral baik sementara pengetahuannya kurang. Ya. Pilihan-pilihan tidak sederhana kerap mewarnai kehidupan umat dan kepemimpinan di sekitar kita. Ini memang sebuah usaha juga yang nyaris mustahil, tetapi bagi saya secara pribadi kita bisa menemukan seorang pemimpin yang berkualitas itu, yang memiliki pengetahuan yang baik dikolaborasikan dengan moral yang baik. Ya. Ini dua hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berkualitas atau bermutu tinggi. Ya. Yang ketiga, itu pemimpin yang berkualitas atau bermutu itu, dia harus bermental kuat. Ya. Bermental kuat. Apakah pemimpin itu bermental tahan banting atau tidak? Atau justru sebaliknya, mental tempe dan cengeng. Ya. Seorang pemimpin yang bermutu hendaknya adalah orang yang punya mental yang kuat. Ini hal yang ketiga yang harus ada. Dia itu tegas dalam bertindak, tidak memble, tidak juga pelin-pelan. Tidak juga orang yang hanya bertindak berdasarkan situasi dan kondisi. Bagaimana dapat dikatakan seorang pemimpin jika setiap aspek hidup dan pilihannya
terus diwarnai oleh situasi dan kondisinya. Ini tidak konsisten, ya. Jika demikian, dia akan dibawa hanyut oleh situasi. Padahal seorang pemimpin adalah sosok atau pribadi yang patut dan harus mengarahkan orang-orang yang dipimpin pada arah yang pas dan benar. Karena itu diperlukan mentalitas yang kuat dan pas untuk menggapai titik atau goal atau tujuan yang harus dicapai. Meskipun pengetahuannya baik, tapi kalau mentalnya tidak kuat, orang yang berpengetahuan dengan moral yang baik, tetapi kalau mentalnya lemah, tidak kuat, ini juga akan menjadi sebuah masalah. Karena ketika ada sedikit tantangan atau masalah atau situasi kondisi yang mungkin saja itu tidak mengenakan atau cepat sekali perubahan situasi kondisinya, dia akan terbawa dengan situasi dan kondisi kalau mentalnya tidak kuat. Atau mungkin ada godaan sedikit saja, dia akan lari, ya, meninggalkan tanggung jawabnya. Banyak orang memulai pelayanannya dengan baik, dengan rendah hati, tapi tumpukan harta justru mengubahnya. Inilah situasi kondisi yang seringkali mengubah kualitas seorang pemimpin, ya. Yang tadinya dia mulai meniti karir dalam jenjang apakah dalam pelayanan atau dalam pekerjaan, dalam usaha, kemudian dia semakin memiliki sebuah pengaruh yang begitu besar sampai ada sebagai pemimpin. Itu terkadang dengan situasi kondisi. Kadang situasi kondisi yang sering banyak menjatuhkan seorang pemimpin itu bukan karena dalam keadaan sulit dan sukar. Justru hari-hari ini kelihatan pemimpin yang banyak kali jatuh itu karena ada dalam situasi kondisi yang begitu wah. Hartanya begitu melimpah, kemudian popularitas yang begitu besar. Di situ dia mudah jatuh, ya. Ini sangat berbahaya karena mentalnya tidak kuat. Memanfaatkan jabatan diri untuk memfasilitasi keluarganya demi kepentingan pribadi, ini juga salah satu pemimpin yang mentalnya tidak kuat, ya. Jadi dia mempergunakan kesempatan dalam kesempitan istilahnya. Kelak semua akan berubah. Bahkan idealisme pelayanan yang dihidupi pun semakin terkikis. Perlahan tapi pasti. Sepasti pertambahan harta, kekayaan dan fasilitas yang dimiliki. Memang khotbahnya tidak ada yang berubah. Tetap pengajaran yang benar, pengajaran tentang Yesus yang diwartakan, Injil yang dikabarkan, atau berita baik keselamatan dalam Tuhan Yesus yang disampaikan. Tapi kemudian bergeser, bicara soal ini dan itu. Tidak meminta secara langsung, mungkin tapi sering mengatasnamakan pelayanan yang ongkosnya semakin tinggi, ya. Atau mobilitasnya semakin meningkat, keluarganya yang memerlukan kendaraan dan sebagainya. Tetapi Yesus yang dibicarakan tetap sama, ya. Informasi atau kabar khotbah yang disampaikan tetap topik yang sama, bersumber dari Alkitab. Aspek mental yang kuat ini seharusnya juga mengantarkan orang percaya bahwa Tuhan memelihara, menjaga dia sehingga dia tidak pernah menyerah pada situasi apapun juga. Bukan sebaliknya. Orang yang bermental kuat akan terus maju. Dia terus berjuang karena dia percaya Tuhan selalu menyertainya. Jadi ini mental seorang pemimpin yang kuat itu terbangun pertama dari kepercayaan dan keyakinannya yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan selalu menyertai apapun situasi kondisi, baik dalam keadaan sedang turun atau sedang naik, ya. Harta naik, kedudukan naik, popularitas naik, semua fasilitas bertambah. Itu situasi kondisi yang berubah, tapi jangan sampai mengubah mental kita, ya. Karena dimanapun kita berada dan pergi sebagai pemimpin, Tuhan menyertai dan bersama-sama dengan kita. Dan harusnya kita selalu memiliki mental rohani yang kuat. Ini yang penting, ya. Jadi topiknya tetap ada dalam satu koridor yang sama.
memiliki berpengetahuan yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Dia memiliki moral yang standarnya moral seperti Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia juga harus bermental kuat. Dan contoh teladan itu Tuhan Yesus. Kemudian ada rasul-rasul seperti Paulus, Petrus, Yakobus, para penulis kitab Perjanjian Baru. Bahkan di Perjanjian Lama pun ada tokoh-tokoh yang memiliki mental rohani yang kuat. Ini pemimpin yang bermutu dan berkualitas harus punya mental rohani yang kuat ini. Ya, dia tetap teguh dalam kebenaran. Pendirian hidup di dalam dasar kebenaran firman Tuhan itu harus kuat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kualitas atau mutu seorang pemimpin itu, dia juga harus beriman teguh. Jadi mental yang kuat itu, jadi ini seperti anak tangga, ya, dari yang berpengetahuan, bermoral, standar moral yang baik, kemudian mentalnya kuat, dia beriman teguh, ya. Aspek spiritual memberi warna pada keseluruhan aspek yang sudah disebut di atas. Baik pengetahuan, moral, dan mental bergantung sepenuhnya pada aspek iman yang membuat orang percaya kepada Tuhan. Pemahaman akan kebenaran firman Tuhan yang terus memperteguh, memperkuat imannya, sehingga imannya adalah iman yang benar kepada Injil yang murni. Bukan Injil yang berdasarkan pikiran otak manusia semata-mata, atau hanya sesuai dengan akal atau khotbah pendeta yang dasar penggaliannya yang kurang atau tidak memadai. Iman yang sungguh-sungguh berdasarkan pada kehendak Allah. Perjalanan hari demi hari seorang pemimpin akan segera menunjukkan keberimanannya kepada Tuhan. Ini menjadi tuntutan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini, khususnya kalau dalam konteks kita sedang membicarakan tentang kepemimpinan. Ini akan menjadi kesaksian yang tidak terbantahkan. Pemimpin seperti inilah yang patut diingat. Bagaimana hidup mereka, tentu saja sampai pada akhir hidupnya. Sampai akhir harus bisa menjadi contoh dan memang layak dicontoh. Pemimpin yang bermutu akan selalu menjadi kerinduan di dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bernegara, dalam berpolitik, dalam kehidupan dalam ekonomi, khususnya dalam kehidupan bergereja dan berorganisasi dalam pelayanan, ya. Ini penting. Untuk itu, gereja perlu menjadi kawat candra di muka yang melatih, meloloskan, melahirkan, dan menciptakan tokoh-tokoh yang bermutu. Ini menjadi tugas dari gereja, ya. Tugas dalam pelayanan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas atau mutu yang sangat baik, ya. Bukan menjadi suatu kebahagiaan dalam hidup ini kalau kita, umat Tuhan, para pemimpin yang ada di dalam gereja, bisa menginspirasi. Ini menjadi kebahagiaan. Bukankah menjadi suatu kebahagiaan dalam hidup ini kalau kita, umat Tuhan, para pemimpin yang ada di dalam gereja, bisa menginspirasi banyak orang, ya, menolong dan menyadarkan banyak orang sehingga mereka semakin maju dalam kehidupan, berubah dari kegagalan kemudian mengarahkan diri dan berpacu menggapai keberhasilan. Jadi sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, secara pribadi kita memiliki tugas untuk mampu dan bisa menjadi seorang pemimpin yang berkualitas atau bermutu tinggi. Dan kita sendiri harus memiliki niat yang besar, usaha dan perjuangan supaya kita mampu menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Mulai dari memimpin diri kita sendiri. Karena kalau untuk menjadi seorang pemimpin sudah keluar dari rumah kita, seharusnya dan hendaknya lah kita sudah bisa menjadi pemimpin mulai dari diri kita dalam lingkungan keluarga, kemudian kita keluar. Tidak sedikit mereka yang jadi pemimpin di luar rumah itu gagal di dalam rumah. Apakah gagal dalam menjalin hubungan dengan pasangan hidup,
gagal menjalin hubungan dengan anak-anak atau dengan keluarga yang lain, ya, dengan orang-orang di sekitar dalam rumah, ya, sehingga akan menjadi batu sandungan. Ini penting untuk kita perhatikan, dan kita harus melihat bagaimana step demi step dalam proses kehidupan kita untuk kita menjadi seorang pemimpin yang bermutu dan berkualitas tinggi, sehingga menjadi pembelajaran dan pengingat bagi kita. Kalau kita ingin ada di satu posisi jabatan yang tinggi sebagai seorang pemimpin, apakah dalam sebuah komunitas kecil, dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah organisasi gereja, dalam berpolitik, dalam bernegara, bahkan dalam profesi kita ketika kita ingin mendapatkan jabatan yang semakin tinggi, menjadi pemimpin, ingat, kita harus melihat diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh layak ada di sana? Bagaimana caranya? Ini sudah kita bahas bersama. Ada 4 hal yang penting untuk kita miliki sebagai seorang pemimpin yang bermutu tinggi, memiliki kualitas yang begitu sangat baik. Yang pertama, harus memiliki pengetahuan, ya. Memiliki pengetahuan, kemudian dia harus memiliki moral yang baik. Kemudian dia harus memiliki mentalitas yang kuat, dan yang keempat, harus memiliki iman yang teguh, yang kuat. Saya rasa ini juga bisa menjadi standar umum, ya. Tinggal kita menyesuaikan dengan konteks dalam kepemimpinan. Kalau dalam dunia pekerjaan, seorang yang bisa menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, dia harus memiliki pengetahuan mengenai ruang lingkup line bisnis dari perusahaan itu. Begitu juga dalam jabatan kepemimpinan di seperti BUMN, dia harus menguasai begitu banyak pengetahuan yang harus dia miliki. Kemudian dalam gereja juga, dalam pelayanan, dia harus memiliki pengetahuan secara teologis, ya. Begitu juga mengenai standar moral, ya. Bahkan hari-hari ini kita bisa melihat sampai di bangsa kita di Indonesia itu, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sering dengar mengenai fit and proper test. Fit and proper test itu sampai istrinya itu diwawancarai ketika seseorang mau diangkat menjadi pemimpin dalam sebuah BUMN, dalam sebuah jabatan-jabatan yang tinggi. Di perusahaan-perusahaan juga ada proses background screening, ya. Karena saya juga pernah terlibat di sana. Bahkan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang menerima calon karyawan itu harus melalui background screening, ya. Ini penting, ya. Di sini melihat bagaimana apakah orang itu memang memiliki standar moral yang baik secara umum, apalagi dalam kepemimpinan gereja, organisasi gereja atau dalam pelayanan, harus memiliki standar moral yang baik, baik menurut landasan dasar firman Tuhan, ya. Kalau di luar sana juga harus bermoral baik, itu moral umum. Tapi dalam kekristenan, dalam gereja, dia harus memiliki moral yang lebih tinggi. Standarnya siapa? Itu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian para rasul, seperti Rasul Paulus katakan, ikutilah teladanku, sebab aku juga mengikuti atau meneladani Tuhan Yesus Kristus. Ini moralnya baik. Kemudian yang ketiga, dia harus memiliki mental yang kuat. Tidak semua anak-anak Tuhan, orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan memiliki mental yang kuat, ya. Ada begitu banyak fenomena, fakta, mungkin ada di sekitar kita. Hamba Tuhan yang akhirnya dia jatuh karena apa? Mentalnya belum kuat. Atau mungkin kita melihat sepertinya dia masih enjoy. Dia ada di posisi jabatan yang tinggi, tapi sebenarnya dia belum tentu memiliki mental yang kuat. Terkadang tinggal menunggu waktu, ya. Tapi bagi saya secara pribadi, saya tidak bisa melihat menjangkau, tetapi setiap proses kehidupan, apakah dia benar-benar memiliki mental yang kuat, itu waktu yang akan menentukan, ya. Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, mari kita bangun, ya. Bangun diri kita. Kita terus mengupgrade diri kita supaya kita sungguh-sungguh memiliki mental yang kuat, ya. Dan mental itu terbangun dengan proses kehidupan yang terjadi,
peristiwa-peristiwa yang datang silih berganti. Karena kalau saya memberikan sebuah contoh tentang apa yang saya alami secara pribadi, itu tantangan persoalan masalah yang saya hadapi secara pribadi itu, bagi saya itu membuat saya semakin kuat ya. Apakah hal itu menyedihkan, menyakitkan, sampai hal yang membahagiakan dan menggembirakan, itu membentuk mental saya untuk tetap kuat ya, kuat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang ada, sehingga kita tidak mudah hanyut terbawa perubahan situasi kondisi yang terjadi. Jadi yang ketiga, memiliki mental yang kuat. Dan yang keempat itu tadi kita sudah bahas, pemimpin yang berkualitas atau bermutu tinggi itu dia harus beriman teguh, memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, terus pegang keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah pemimpin sejati kita. Dia juga yang memimpin kita untuk terus berproses membangun kehidupan menjadi pemimpin-pemimpin sejati. Baik pemimpin secara pribadi diri kita sendiri, memimpin dalam lingkungan keluarga, orang-orang di sekitar kita, memimpin dalam komunitas-komunitas kecil, dalam pelayanan sebuah gereja lokal, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perkumpulan-perkumpulan. Mari kita terus memiliki iman yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan. Percaya Dia selalu menyertai kita, Dia akan memampukan kita untuk terus berkarya, menjadi pemimpin-pemimpin sejati yang berkualitas dan bermutu tinggi. Dan semuanya kita persembahkan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya kita mampu menjadi saksi dimanapun kita berada dan pergi, ketika kita memulai hidup kita menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Pemimpin dalam lingkungan keluarga, di rumah kita, ketika kita keluar, kita mampu menjadi saksi untuk memimpin orang lain, memimpin orang-orang di luar sana untuk mereka datang kepada pemimpin yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berjuang bersama-sama dalam keyakinan iman kita yang teguh, yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Demikian pembahasan kita kali ini dalam topik kepemimpinan, mengenai pemimpin yang memiliki mutu atau kualitas yang baik, atau kualitas mutu seorang pemimpin. Jadi kiranya melalui pembahasan dan melalui topik yang kita bicarakan ini, melalui saluran channel YouTube Voice of Truth, Suara Kebenaran ini, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mendengarkan pembahasan ini. Dan kita sama-sama akan bersyukur, berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kali ini melalui program Suara Kebenaran, Voice of Truth, kami sama-sama sudah mendengar dan membahas mengenai kepemimpinan, khususnya mutu atau kualitas seorang pemimpin. 4 hal yang harus kami miliki, kami sudah dengarkan bersama-sama. Kiranya itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, menjadi bagian hidup kami, untuk kami terus dalam proses kehidupan membangun hidup kami, memiliki 4 kriteria ini, memiliki pengetahuan, memiliki moral yang baik, memiliki mental yang kuat, bahkan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi seorang pemimpin yang bermutu atau memiliki kualitas kepemimpinan, mulai dari kami memimpin diri sendiri, memimpin orang-orang yang ada di sekitar kami, yang dekat dengan kami, di lingkungan rumah dan keluarga kami. Bahkan kami pun dipercayakan menjadi pemimpin dalam komunitas-komunitas kecil, komunitas sedang, komunitas besar, dalam pelayanan, dalam berorganisasi, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Tuhan tolong kami, agar kami pun menjadi saksi dan saluran berkat Tuhan, untuk dapat memberkati banyak orang dan memenangkan banyak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Kami serahkan terus hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan terus berkarya dan bekerja dalam hidup kami, agar kami mau tetap kuat di dalam Tuhan, mau terus maju melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa bersyukur. Kiranya Tuhan terus memberkati saluran channel YouTube Voice of Truth ini, berkati hamba-Mu yang mengelola dan menjadi narasumber. Biar kiranya Tuhan terus pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati semua pendengar yang mendengarkan program dan pembahasan kali ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jangan lupa dukung terus saluran channel YouTube Voice of Truth, Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe. Jangan lupa juga bagikan kepada banyak orang untuk mereka diberkati melalui program kali ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan berkomentar di kolom komentar. Bahkan kalau ada yang mau merequest kira-kira topik apa yang baik, penting untuk kita bicarakan dan bahas bersama, jangan ragu, sampaikan di kolom komentar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.